Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan nama saya Andri Susilo. Saya perwakilan dari STIE Latan Samasiro, Rangkas Bitung. Di sini saya sedang mengikuti pekerti yang diselenggarakan oleh Aperti Provinsi Banten yang bekerjasama dengan Universitas Agung Tirtayasa yaitu Untirta. Di mana di sini saya akan menyelesaikan satu tugas yang telah diberikan oleh panitia kepada saya mengenai yang berjudul tentang motivasi. Eh, saya dengan tema ini bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi diri khususnya untuk mahasiswa juga ya. Yang pertama biasanya yang saya berikan ataupun motivasi kepada mahasiswa itu ada 6. Yang pertama itu melawan rasa takut dan ragu. Biasanya mahasiswa ini ada beberapa rasa di mana di saat menghadapi satu dosen yang baru dia kenal, ini akan menjadi momok yang menyeramkan. Ketika melihat sebelum pembelajaran, ketika melihat dari gestur tubuhnya seorang dosen ataupun tenaga pengajar, ini sudah menjadi ada rasa takut. Nah, saya sih memberikan satu pemahaman bahwa motivasi ini salah satunya itu lawanlah rasa takut. Jangan takut sama dosen di saat kita akan menghadapi satu perkuliahan, apalagi rasa ragu. Karena rasa takut dan ragu yang berlebihan merupakan penghalang terbesar dalam mewujudkan cita-cita seseorang ya, khususnya mahasiswa. Jika hal ini terjadi maka akan mungkin bisa memberikan motivasi yang di dalam dirinya itu akan mengikis yang sudah ada ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Biasanya mahasiswa ini karena dominan mereka bergaul dengan teman-teman yang apalagi sekarang di masa Covid ini yang tidak ada konteks dalam artian intens sering bertemu dengan yang aktif. Jadi ini poin penting yang dalam meningkatkan motivasi belajarnya ataupun motivasi mahasiswa khususnya untuk menghadapi pembelajaran itu. Dia seharusnya dan sebisa mungkin bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi. Sampai sejauh mana motivasi teman-teman ini pengen beres sampai akhir ataupun mencapai nilai yang cukup yang bagus, dalam artian bisa nilai A. Oke. Mahasiswa harus percaya bahwa orang-orang yang ada di sekitar ini akan memberikan ataupun menghantarkan, bisa berpengaruh setidaknya untuk dirinya sendiri saat kuliah. Karena tanpa disadari jika kita mahasiswa ini bergaul dengan orang yang tanda kutip ya bermalas ataupun hanya konteksnya di saat pembelajaran di Zoom ini hanya menyimak, tidak merespon interaksi antara dosen dan mahasiswa, dan karena melihat dari teman-temannya ini akan berdampak kurangnya semangat apalagi motivasi untuk mahasiswa. Selanjutnya dari cara untuk meningkatkan motivasi yang ketiga, yaitu caranya itu selalu berpikir positif. Saya biasanya untuk memberikan semangat ke mahasiswa biasanya dengan cara jangan pernah takut untuk mengambil tindakan jika mampu mahasiswa ini tersebut melakukan tindakan yang sudah tepat. Setiap keputusan memang memiliki resiko. Meskipun demikian, yang selalu berpikir positif, maka mahasiswa ini akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan. Oke, konteks di sini itu bahwa mahasiswa ini harus memiliki penilaian positif terhadap dosen. Jika di dalam dirinya sudah mempunyai sifat positif ataupun memiliki
rasa positif untuk dosen itu akan menjadi salah satu giroh ataupun keinginan untuk melaksanakan perkuliahan sampai dari jam awal pertama sampai akhir. Karena yang kita ketahui konteks di pembelajaran di media Zoom ataupun WhatsApp, dengan kita tidak mempunyai strategi yang tadi Pak Dokter sampaikan, itu akan membuat si mahasiswa ini akan jenuh, ya. Oke, selanjutnya ini yang keempat ini, poin keempat ini, ingat kembali tujuan utama Anda. Oke. Biasanya saya menjelaskan ke semua mahasiswa, jika kalian motivasinya ingin nilai ataupun ingin hanya sebatas hanya mengejar keabsenan atau hadir aja, itu akan sayang sekali. Karena kenapa? Karena momen teman-teman ini momen yang pas di saat mencari ilmu, menimba ilmu. Ini dosen memberikan satu pemahaman atau teori yang lebih baik ataupun menyenangkan. Teman-teman tidak sampai total untuk menyimak. Nah, saya sih memberikan motivasi, cintai dulu dosennya, cintai dulu materinya. Next nilai itu akan mengikuti. Karena yang saya rasa dalam dunia kelas ataupun di perkuliahan, di saat mahasiswa sudah aktif, walaupun ada beberapa yang bertanyanya yang tidak ini, tapi saya apresiasinya dalam hal mereka sudah menyimak dalam pembelajaran di kelas saya, ya. Selanjutnya kelima ini bermimpi. Yang kita ketahui bahwa mimpi adalah harapan yang tidak bisa dianggap sepele. Banyak orang yang telah berhasil setelah bertahun-tahun mimpinya itu terwujud dengan mimpi yang harus disimpan, yang akan menjadi energi tersendiri sehingga bisa menguatkan motivasi itu. Jadi saya sih sering memberikan wejangan ataupun pemahaman ke mahasiswa, jika kamu bermimpi lulus S1 ini di 4 tahun, yuk dari sekarang mulai bangun mimpi-mimpi itu, bangun semua proses-proses yang harus teman-teman harus dilewati. Karena yang kita ketahui banyak mahasiswa ingin meraih mimpi pun, tapi dengan proses yang tidak mudah. Apalagi di kondisi COVID di 2 tahun kebelakang ini banyak, termasuk saya juga, ini motivasi ataupun mimpi-mimpi mereka sudah mulai agak berguguran. Bergugurannya dalam artian harapannya mereka itu di semester contoh ada semester 4 sekarang. Mungkin ini di 2 tahun yang lalu ini mahasiswa ini baru semester 1. Nah, keinginannya, mimpinya mahasiswa ini di saat lulus SMA, lulus SMK, mereka ini teman-teman mahasiswa ini akan dihadapkan dengan dunia kampus yang akan beda dengan dengan siswa dan sekolah umum, sekolah SMA ataupun SMK. Tetapi kenyataannya mimpi mereka mulai pupus dalam artian dengan kebijakan pemerintah bahwa sekolah perkuliahan ini dilaksanakan dengan daring. Nah, ini yang akan menjadi mimpi-mimpi mereka ini akan hancur. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya selalu memberikan motivasi. Ini akan berakhir COVID ini, segala sesuatu yang teman-teman harapkan, cita-citakan, lulus dengan 4 tahun S1 dengan nilai yang bagus, itu akan teman-teman capai, ya. Oke, yang selanjutnya mungkin yang terakhir ini, cara meningkatkannya itu lakukan sesuatu dengan senang hati, ya. Saya selalu memotivasi ke mahasiswa selama 2 tahun ini di saat masa COVID ini, yuk apapun kegiatan pembelajaran, apapun kegiatan perkuliahan, baik media sosial dengan
dengan Zoom ataupun dengan Google Classroom atau dengan WA, nikmati saja proses ini. Segala sesuatu ini akan berdampak ya. Walaupun kita ketahui teman-teman ini sesuatu yang dilakukan dengan senang hati bisa menjadi motivasi tersendiri. Oke ya, hal ini sangat tepat untuk mahasiswa sebagai kiat meningkatkan motivasi diri. Ketika mulai tidak semangat dengan 2 tahun monoton di media sosial ataupun pembelajaran, ini akan menjadi satu PR penting. Tetapi setelah ini saya sih tetap memberi motivasi ke mahasiswa, ayo semangat dengan mekanisme pembelajaran, metode pembelajaran seperti yang menyenangkan ini akan menjadikan motivasi mahasiswa untuk melakukan sesuatu dengan senang hati. Biasanya setelah berakhirnya kuliah di kelas saya biasanya memberikan satu motivasi bahwa tanpa motivasi maka seseorang tidak lagi mempunyai semangat melakukan banyak hal. Tentunya hal-hal yang berkuat dengan apa yang dia cita-citakan, ya. Tanpa sadari. Jadi mahasiswa ini terus saya motivasi, ayo gali potensinya, ayo kita bareng-bareng, kita sama-sama mencari belajar sharing, karena motivasi merupakan penyemangat yang bisa datang dari diri sendiri ataupun mungkin dari diri orang lain. Masuk saya juga hanya bisa memberikan motivasi, dorongan kepada mahasiswa, karena tanpa dari pihak eksternal mahasiswa ini tidak akan bisa. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sharing untuk cara bagaimana untuk meningkatkan motivasi diri. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam dari saya, Andri Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.